Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Nurdamayanti dari S1 Teknik Industri Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa KKN Tim 2 Undip periode 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan langkah-langkah mendaur ulang sisa nasi menjadi pupuk cair organik. Yuk simak terus videonya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kenapa sih recycle atau daur ulang pada sisa nasi perlu untuk dilakukan. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari sangat umum untuk ditemukan sisa nasi pada lingkungan rumah tangga. Tidak hanya itu, sisa nasi ini juga biasa ditemukan di warung-warung. Umumnya, sisa nasi ini akan langsung dibuang begitu saja. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, pastinya akan memberikan efek bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Mempertimbangkan hal tersebut, sangat disayangkan bila sisa nasi dibuang begitu saja. Sisa nasi yang telah difermentasi akan menghasilkan unsur hara yang sangat mudah untuk diserap oleh tanaman. Cukup diamkan sisa nasi dalam ruangan tertutup dalam pencahayaan yang minimum dan akan menghasilkan jamur yang berperan dalam proses dekomposisi hingga akhirnya dapat menjadi pupuk organik. Perlu diketahui pula, pupuk organik ini akan membantu proses sterilisasi pada tumbuhan, yaitu dengan mengurangi dan menghentikan pertumbuhan mikroba pengganggu pada tanaman seperti bercak-bercak pada daun. Alat dan bahan yang perlu disiapkan cukup sederhana. Yang pertama tentunya nasi basi, lalu saringan air, corong air, gula merah, air, dan spatula. Di sini spatula dapat digantikan dengan sendok. Untuk membuat 2 liter pupuk cair dari nasi basi, diperlukan setengah kilo sisa nasi, 750 ml air, 160 gram gula merah atau setara dengan 11 sendok makan gula merah. Gula merah juga dapat digantikan dengan gula pasir biasa dengan takaran yang sama. Sisa nasi digunakan sebagai kultur mikroorganisme dalam pembuatan pupuk organik, dan gula merah digunakan sebagai makanan untuk perkembangan mikroorganisme yang terkandung dalam nasi. Langkah pertama, lakukan pengepalan sisa nasi dan pastikan untuk menyisakan space atau ruang dalam wadah untuk tempat mikroorganisme berkembang. Berikutnya, pastikan untuk menutup wadah dan menyimpannya dalam ruangan tertutup atau tempat dengan pencahayaan yang minimum. Proses fermentasi dilakukan selama 3 hingga 4 hari. Setelah masa fermentasi, nasi akan dipenuhi oleh jamur. Pada gambar, terlihat jenis jamur Rhizopus oligosporus yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik hingga dapat menjadi pupuk. Jenis jamur ini juga berperan dalam proses fermentasi tempe. Selanjutnya, haluskan gula merah. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan proses pelarutan gula merah. Aduk rata nasi yang telah difermentasi dan tuangkan larutan gula merah secara perlahan. Pastikan larutan gula merah tercampur rata dengan nasi basi.
Proses berikutnya yaitu penyaringan hasil campuran nasi basi dengan larutan gula merah. Selanjutnya akan diperoleh hasil murni pupuk cair. Selanjutnya, simpan hasil penyaringan dalam botol dan tutup rapat. Hasil murni pupuk cair masih harus difermentasi kembali selama 5 hingga 7 hari. Pastikan untuk selalu membuka tutup botol setiap hari. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Takaran dari penggunaan pupuk cair nasi basi yaitu 1:10. Maka bila akan digunakan 1 liter air, gunakan 100 ml pupuk cair. Dan apabila akan digunakan 10 liter air, maka gunakan 1 liter pupuk cair. Setelah pupuk cair sudah dilarutkan dalam air, maka dapat langsung disiramkan pada tanaman. Penting untuk memperhatikan takaran penggunaan pupuk cair nasi basi, karena dengan penggunaan yang terlalu banyak dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.